Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dalam perkuliahan Fisika Dasar 2. Kita masih akan lanjutkan bahasan tentang medan listrik yang dihasilkan oleh muatan kontinu. Di pertemuan atau video sebelumnya, kita sudah sampai pada medan listrik yang dihasilkan oleh cincin bermuatan seragam. Yakni medan listrik di dalam sumbu cincin yang berjarak A dari pusat cincin. Kali ini kita akan lihat bagaimana kalau seandainya kita punya sebuah cakram tipis bermuatan listrik seragam. Nah, karena cakram ini berupa bidang, ya, maka kita definisikan dulu apa yang disebut dengan rapat muatan luas, ya, rapat muatan luas atau rapat muatan bidang. Yakni kita beri simbol sigma, ya. Ini adalah muatan tiap satuan luas, ya, dq dA. Kalau misalkan seragam, ya, merata artinya, maka ketika muatan totalnya Q, luasnya A, maka tinggal sama-sama dengan Q dibagi dengan A, ya. Q dibagi dengan A. Q-nya muatan total, A-nya adalah luas bidangnya, ya. Nah, lalu sekarang bagaimana kita bisa menentukan medan listrik pada sumbu cakram yang jaraknya A dari pusat cakram, misalkan titiknya titik P. Untuk memecahkannya kita bisa pandang bahwa cakram ini tersusun oleh elemen-elemen cincin, ya, jadi cincin sebagai elemen muatan, ya, yang dari mulai cincin yang berjari-jari 0 sampai cincin yang berjari-jari R. Jadi di sini akan ada sejumlah cincin yang jumlahnya tak hingga. Ya. Jadi kalau kita ambil ini yang saya beri warna merah adalah cincin dengan muatan elemen muatan sebesar dq, ya. Jadi maka medan, ya, medan listrik oleh elemen muatan dq. Nah, ingat di pertemuan sebelumnya, ya, untuk cincin bahwa medan listriknya sama dengan K dikalikan dengan A dikalikan Q atau dq, dalam ini kita ganti dengan dq, dibagi dengan R kuadrat, jari-jari cincin, ditambah dengan A, jarak dari titik ke pusat cincin, A kuadrat, dipangkatkan 3/2. Dalam hal ini, dq-nya kita bisa tulis, ya, dq-nya dari sini, ya, bahwa dq sama dengan sigma dikalikan dengan dA. Dan dA itu adalah elemen luas, berarti elemen luas ini nih. Nah, elemen luas ini. Nah, ini karena berupa lingkaran, nah ingat, kalau berupa lingkaran maka luas lingkaran itu kan V dikalikan dengan R kuadrat. Dari sini kita bisa dapatkan dA-nya. Kalau kita diferensialkan, maka berarti dA terhadap R, ya, turunkan terhadap R berarti 2VR dR. Sehingga kita bisa dapatkan bahwa dq bisa kita tulis sigma dikalikan dengan dA. dA-nya adalah 2VR dR, ya. 2VR dR. Atau boleh kita tulis 2V-nya kita kedepankan 2V sigma R dR. Dengan demikian kita bisa dapatkan elemen medan listrik yang dihasilkan oleh muatan cincin ini bisa kita tulis DE. Yang ini, ya, kita masukkan K dikalikan dengan A dikalikan dq-nya kita ganti dengan 2V sigma, ya. 2V sigma R dR dibagi dengan
R kuadrat ditambah dengan A kuadrat dipangkatkan 3/2. Atau kita bisa tuliskan 2V-nya kembali kita pindahkan ke depan. 2V K kali A kali sigma. Nah, bisa tuliskan begini jadinya. R dr dibagi dengan R kuadrat plus A kuadrat pangkat 3/2. Oke, ya. Sama dengannya sebelah sini. Nah, oke. Nah, ini adalah baru yang dihasilkan oleh apa? Oleh elemen cincin yang jari-jarinya R, ya. Nah, karena jumlahnya banyak, tinggal kita jumlahkan saja. Artinya kita integralkan, ya. Jadi total medan listrik, ya. Medan listrik oleh cakram bermuatan, ya. Bermuatan listrik seragam, ya. Berarti tinggal mengintegralkan ini, ya. Jadi E-nya berarti integral dari DE, yakni, nah karena ini 2V KA dan sigmanya adalah konstan, yang berubah variabelnya adalah R-nya kan ya. R-nya kan nanti ini dari 0 sampai jari-jari cakram, ya. Berarti ini diintegralkan dari 0 sampai R. Maka ini bisa dikeluarkan dari integral ini. 2V K kali A kali sigma integral 0 sampai R dari R dibagi dengan R kuadrat plus A kuadrat pangkat 3/2 dr. Nah, kita tinggal pecahkan integral ini apa hasilnya, gitu kan ya. Nah, kita bisa coba menggunakan metode substitusi, ya. Substitusi pada pengintegralan, ya. Misalkan U-nya adalah R kuadrat ditambah dengan A kuadrat. Dari sini kita bisa dapatkan bahwa DU diferensialnya, ya, turunkan terhadap R ini kan ya, berarti 2R dr. Yang ini kan konstanta, turunannya 0, ya. Jadi DU 2R dr atau R dr-nya berarti setengah DU, ya. R dr-nya adalah setengah DU. R dr adalah DU/2. Kemudian kita bisa dapatkan bahwa integral 0 sampai R, ya, kita ambil yang integral sini saja. R per R kuadrat plus A kuadrat pangkat 3/2 dr bisa kita ganti menjadi, nah, R dr-nya kita ganti dengan setengah DU, ya, atau setengah gitu. Keluarkan setengahnya 0 sampai, nah, di sini ketika batasnya harus langsung berubah, ya. Batasnya ketika R-nya 0, R-nya 0 maka ini berarti A kuadrat, ya. A kuadrat U-nya, ya. Kemudian ketika R-nya sama dengan R, berarti ini adalah R kuadrat plus A kuadrat. R dr-nya jadi setengah DU tadi, ya. Setengah DU. Kemudian ini berarti seper U pangkat 3/2, ya. Nah, seper U pangkat 3/2 bisa kita ganti U pangkat min 3/2. Oke. Ini asalnya seper U pangkat 3/2, karena ini kita ganti dengan U yang ini kan, ya. Nah, ini kan integral biasa saja nih, ya. Berarti setengah ditambah 1 berarti pangkat min setengah, ya. Berarti dikalikan dengan, atau hasilnya di U pangkat min setengah. U pangkat min setengah dibagi dengan min setengah, berarti min 2, ya. Min 2 U pangkat min setengah. Dengan batas dari A kuadrat sampai R kuadrat plus A kuadrat. Atau ini kita bisa dapatkan, berarti min seper akar U, ya.
dengan batas dari A kuadrat sampai R kuadrat plus A kuadrat. Berarti kalau kita masukkan jadi gimana nih? Berarti min ya, seper. Masukkan dulu yang ini ya. Akar dari R kuadrat plus A kuadrat min lagi, tapi min ya, jadi plus kalau gitu ya. Plus seper A. Seper akar dari A kuadrat. Kita ganti ujungnya dengan A kuadrat, berarti seper A ini. Nah, ini kemudian kita masukkan ke sini ya. Kita masukkan. Maka kita dapatkan ya. E dari 2V K kali A kali sigma kali integral. Integralnya tadi hasilnya adalah ini ya. Kita bisa balik, berarti seper A dikurangi dengan seper R kuadrat plus A kuadrat ya. Di seper A dikurangi 1 per akar dari R kuadrat plus A kuadrat. Atau kalau A-nya dimasukkan ke dalam, kita akan dapatkan berarti 2V K kali sigma dikali 1, gitu kan ya? 1 kan A dibagi dengan A1 dikurangi dengan apa? A dibagi dengan akar dari R kuadrat plus A kuadrat. Oke, inilah medan listrik ya yang dihasilkan oleh cakram. Tepat titiknya berada di sumbu cakram pada jarak A dari pusat cakram ya. Seperti ini jadinya. Nah, sekarang coba kita tinjau kasus khusus ya. Misalkan jika A-nya jauh lebih kecil daripada R atau R-nya jauh lebih besar daripada A ya. Nah, kalau A-nya jauh lebih kecil daripada R, maka kita bisa lihat pada suku di sini ya. Seper atau A dibagi dengan akar dari R kuadrat plus A kuadrat itu kira-kira, nah ingat karena R-nya jauh lebih besar daripada A, ini kan dapat diabaikan A kuadratnya. Berarti ini kira-kira akan sama dengan A per R. Gitu kan ya? Namun karena R-nya juga jauh lebih besar daripada A, maka ini akan mendekati 0. Sehingga kita dapatkan bahwa E-nya sekarang menjadi 2V kali K kali sigma. Kali 1 kan, ini 0 kan ya? Oke, klik. Nah, mengingat karena K bisa kita tuliskan sama dengan 1 per 4V epsilon 0. Maka kita bisa dapatkan pula bahwa E-nya sekarang menjadi apa? 2V dikalikan dengan 1 per 4V epsilon 0 dikalikan dengan sigma ya. Atau kita dapatkan apa? Ini kan berarti 2V dibagi 4V 2. Jadi diperoleh ya. E sama dengan sigma dibagi dengan 2 epsilon ya. Dibagi dengan 2 epsilon. Nah, apa ini maknanya? Bahwa kalau seandainya kita punya suatu pelat yang sangat besar ya, atau dengan kata lain gini, kalau jarak terhadap pelat atau cakram sangat kecil,
maka medan listriknya dapat kita peroleh dengan menggunakan rumus ini. Ya, jadi ini adalah medan listrik. Ya, ini adalah medan listrik di dekat plat tipis lah ya. Oke. Dekat sebuah plat tipis. Dan kalau sudah dipenuhi bahwa R-nya sangat besar dibandingkan dengan A atau hanya sangat dekat, maka tidak perlu di plat ini apakah berupa cakram atau berupa segi 4. Ya, itu sama saja ya. Oke. Baik. Sebagai contoh misalkan kita ingin lihat misalkan ada 2 buah plat sejajar ya, terpisah pada jarak D. Satu sama lain ya. Dua plat sejajar terpisah pada jarak D satu sama lain. Plat pertama ya, memiliki rapat muatan sigma, sedangkan plat kedua ya, plat kedua min sigma rapat muatannya ya. Pertanyaannya adalah tentukan medan listrik di antara kedua plat. Oke, misalnya kita buatkan ini sumbu X lah ya. Ini X. Plat pertama berada pada posisi, katakan X sama dengan 0 lah, ini plat pertama. Oh, ketebalan sebentar ya. Plat pertama misalnya ini plat pertama ya. Kemudian ada plat kedua di sini. Ini pada posisi 0, ini pada posisi D misalkan X-nya ya, X sama dengan D. Kemudian diberi muatan yang ini positif ya, karena tidak diberi tanda depannya, positif sigma, dan ini adalah negatif sigma, rapat muatannya ya. Nah, pertanyaan adalah medan di antara ini ya, di antara di sini. Nah, di sekitar kedua plat ini sebenarnya medan listriknya ya, medan listrik yang dihasilkan oleh masing-masing plat. Jadi ada 2 medan listrik. Jadi kalau kita gambarkan ya, di titik ini daerah sini, medan listrik oleh muatan positif atau yang rapat muatannya positif berarti kan akan menjauhi. Berarti dalam ini akan ke arah kanan. Ya. Ini misalnya
E oleh plat yang positif, E plus. Sementara oleh yang negatif, nah ingat sifatnya akan menuju yang negatif, gitu kan ya? Berarti, nah saya gambarkan sebelah sini saja. Ini ada medan oleh plat negatif, E minus. Nah, perhatikan bahwa di sekitar plat ya, dengan asumsi bahwa ini platnya cukup besar atau D ini jaraknya sangat kecil ya, maka kita bisa lihat dari sini bahwa medan listrik yang dihasilkan oleh plat itu tidak bergantung pada jarak ya, hanya bergantung pada rapat muatan platnya dan mediumnya epsilon 0. Sehingga di sini kita bisa dapatkan bahwa E yang positif ya, atau E yang dihasilkan oleh plat positif itu berarti ini sigma dibagi dengan 2 epsilon 0. Dalam arah apa? Kebetulan sini arahnya ke sumbu X positif ya, saya gambarkan, berarti ini. Kemudian E yang negatif juga apa? E yang negatif ya besarnya sama saja, ini berarti apa? Sigma, besarnya sigma dibagi dengan 2 epsilon 0 juga. Arahnya juga ke arah sumbu X positif. Maka total ya, atau resultan ya, boleh kita tuliskan resultan atau total ya, medan listrik ya, jumlah ini kan ya berarti E-nya adalah apa? E-nya adalah E yang dihasilkan oleh plat positif ditambah dengan E yang dihasilkan oleh plat negatif. Berarti sama dengan sigma per 2 epsilon 0 I ditambah dengan sigma per 2 epsilon 0 I. Atau sama dengan, ini kan berarti jadi apa? Sigma per epsilon 0 I. Nah, kalau kita ambil besarnya saja, besarnya, ya artinya berarti E itu adalah sigma dibagi dengan epsilon 0. Ya. Jadi di antara dua buah plat ya, di antara dua belah plat akan ada medan listrik sebesar sigma per epsilon 0. Nah, kalau ada pertanyaan tambahan, misalkan bagaimana kalau di luar kedua plat ini, misalkan di sebelah kiri dan di sebelah kanan. Nah, kita bisa lihat di sini, di sebelah kiri ini medannya tetap akan dihasilkan oleh muatan plus dan muatan minus, atau plat positif dan plat negatif. Namun ya oleh muatan plat positif dia akan berarah ke kiri. Oleh muatan negatif berarah ke kanan menuju muatan ini kan ya. Dan besarnya sama kan ya. Yang satu ke kiri, yang satu ke kanan, karena besar sama maka resultannya akan 0. Demikian pula di sini nih. Ya. Jadi di sini resultannya juga 0 karena kan oleh muatan negatif arahnya ke kiri, oleh muatan positif arahnya ke kanan gitu. Besarnya sama. Jadi 0 ya. Jadi kalau ada dua buah plat, yang satu diberi muatan positif, yang satu diberi muatan negatif, maka medan listrik hanya akan ada di atau di antara kedua plat ini. Di luar plat ya, di sebelah luar, bagian luar plat itu 0 medannya ya. Jadi di sini kalau saya beri catatan, di sini medannya akan sama dengan 0. Di sini juga medannya akan sama dengan 0 gitu. Dan di sini inilah yang besarnya, medannya adalah sigma dibagi epsilon 0. Oke? Baik. Sementara sampai di sini saja dahulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.